Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Soleh dari kelas 3D Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang berjudul Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan saat ini. Secara etimologis atau bahasa, istilah kurikulum dinyatakan sebagai istilah yang berasal dari bahasa Latin, yakni kuro atau curere, dan ula atau ulum, yang diartikan sebagai race course, yakni lapangan pacuan kuda, jarak tempuh untuk lomba lari, perlombaan, pacuan balapan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologis, kurikulum diartikan sebagai sejumlah materi atau mata pelajaran yang harus dikuasai. Pengertian kurikulum secara keseluruhan. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum secara keseluruhan. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematik atas norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Di samping itu, kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah ataupun madrasah memiliki peranan yang sangat penting, strategis, dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Jika ditinjau secara rinci, terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara serampangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia paripurna atau insan kamil yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Dalam menentukan atau memilih kurikulum, mempertimbangkan aspek tujuan agama dan akhlak. Kerangka kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan kerangka kurikulum umum, hanya saja disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kerangka kurikulum tersebut adalah tujuan, isi kurikulum, metode, dan evaluasi kurikulum. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan dari materi kurikulum pendidikan agama Islam. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.